Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang lembaga keuangan untuk memenuhi tugas PPL Universitas Nur Huda. Oke, di sini saya akan membahas tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan ada bank, terus ada industri keuangan non-bank atau disebut IKNB, dan yang ketiga ada pasar modal, dan yang keempat itu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, di sini saya akan membahas dulu tentang materi tentang bank ya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, terus di sini fungsi dan tujuan bank. Di sini fungsi dan tujuan bank itu ada dua ya. Yang pertama itu bank sebagai penghimpun dana masyarakat, dan yang kedua bank sebagai penyalur dana untuk masyarakat. Bank sebagai penyalur dana masyarakat itu pengertiannya bank bertindak sebagai wadah atau fasilitator bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, deposito, giro. Nah, jadi giro itu, kalau nggak ada yang tahu, giro adalah itu ATM ya, seperti ATM giro. Jadi di sini dalam bentuk tabungan. Terus yang kedua itu bank sebagai penyalur dana untuk masyarakat. Dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat, bank dapat memberikan layanan dalam bentuk kredit. Jadi kredit itu nyicil ya sistemnya. Terus di sini ada jenis bank. Jenis bank itu ada 3. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga bank BPR atau disebut juga bank pengkreditan rakyat. Bank sentral di sini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Jadi contohnya dari bank sentral di sini itu adalah BI atau Bank Indonesia. Beda dengan bank umum, nanti kita bahas ya, bank umum. Jadi di sini bank umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi misalnya di sini bank umum itu yang sering kita lihat ada Bank BRI, Bank Mandiri, terus bank banyak ya pokoknya. Bank umum itu yang sering kita lihat, sering kita ketahui. Terus di sini ada bank BPR, Bank Pengkreditan Rakyat. Bank BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Nah, terus berdasarkan prinsip kegiatannya, bank umum dan bank BPR dibagi menjadi 2, yaitu konvensional dan syariah. Jadi konvensional dan syariah itu berbeda ya, ada pengertiannya sendiri, itu berbeda. Konvensional itu sendiri dapat diartikan sebagai bank yang menggunakan sistem-sistem yang berdasarkan pada hukum positif yang berlaku di suatu negara. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan pedoman sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau bank konvensional itu sistemnya masih menggunakan bunga ya, beda dengan syariah. Syariah itu sistemnya bagi hasil. Jadi bunga itu menurut
syariat itu hukumnya riba. Riba itu dilarang dalam agama Islam atau syariat Islam. Nah, terus lanjut, yang kedua itu ada IKNB atau industri keuangan non bank. Terus IKNB adalah badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatannya usahanya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. IKNB terdiri itu ada perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro. Nanti kita bahas ya kelima tersebut. Terus yang pertama itu ada asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang perasuransian, yang dimaksud di sini adalah asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Untuk itu ada dua. Yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelola dana. Terus ada dana pensiun. Dana pensiun menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Itu di sini terdiri ada 3. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dan yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Yang pertama itu ada dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagai atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dan yang kedua, pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menjalankan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dan yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan itu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Mungkin langsung yang ke pasar modal itu selain perbankan dari IKNB, terdapat juga jasa keuangan yang memfasilitasi masyarakat untuk jual beli modal, yakni pasar modal ya. Pasar modal di Indonesia dikelola oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Terdapat berbagai produk pasar modal yang diperjualbelikan di BI. Mungkin itu saja pembahasan dari saya ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.